Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Ayu Darsono dari SD Tatakan 1 Kota Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan buku cerita dengan judul Tempe dari Desa Saransari. Buku ini ditulis oleh Sukmara dan diterbitkan oleh PT Musik Perkasa Utama. Jumlah halaman buku ini adalah 100. Dan alasan saya memilih buku ini adalah karena buku ini memberitahu kita bagaimana cara membuat berbagai macam jenis olahan makanan dari satu bahan utama, yaitu kedelai. Cerita diawali dengan Rani, sang karakter utama yang sedang menuju rumahnya dari sekolahnya. Di tengah jalan, ia melihat ada dompet milik seseorang tergeletak di jalan. Mengetahui dompet tersebut hilang, Rani bergegas pulang, mengganti pakaian, makan, lalu pergi ke tempat ia biasa berkumpul dengan teman-temannya untuk memberitahukan hal tersebut. Setelah diberitahu, mereka bertiga, Rani, Susi, dan Nana, pergi ke rumah Pak Sukiran sang pemilik dompet untuk mengembalikannya. Sebagai ucapan terima kasih, Pak Sukiran memberitahu mereka bagaimana cara membuat tempe di dalam rumahnya, yaitu dengan cara kedelai dibersihkan, direndam, lalu dicuci lagi dan direbus setengah matang. Kulit biji dihilangkan dan dimasak sampai empuk. Dicampur lagi, dibungkus, lalu diperam, lalu pembungkus ditusuk-tusuk, lalu diperam lagi, dan tempe siap untuk dikonsumsi atau dibuang. Setelah mereka bertiga mengerti, mereka memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Di rumahnya, Rani diberitahu oleh Pak Joyo, ayahnya, kalau keesokan harinya Rani akan didatangi oleh Nunung sepupunya dan Pak Jarot pamannya ke rumahnya. Untuk mengisi waktu malamnya, Rani membantu ibunya memasak dan mengerjakan PR lalu tidur. Keesokan harinya, Rani dan Pak Joyo menunggu kedatangan Nunung dan Pak Jarot di terminal bus. Setelah beberapa saat, akhirnya Nunung dan Pak Jarot akhirnya muncul. Mereka menaiki delman untuk pulang ke rumahnya Rani. Di rumahnya, Pak Jarot langsung memberikan oleh-oleh dia bawa dari Bandung, yaitu oncom khas Bandung. Setelah Rani menaruh oncom tersebut dalam sebuah piring, Rani bertanya pada Pak Jarot bagaimana cara membuat oncom. Dan Pak Jarot mempraktikkan cara membuat oncom agar mereka tahu lebih banyak, yaitu dengan cara mungkil kacang dicuci hingga kotorannya bersih, lalu kemudian mungkil itu dibiarkan hingga airnya menetes habis. Sekarang mungkil itu dicampurkan dengan mungkil tapioka, lalu diaduk sampai rata. Setelah itu, mungkil kacang tanah itu dikukus selama 45 menit sampai 90 menit atau sampai masak. Setelah itu ditunggu. Sambil menunggu oncomnya jadi, Rani dan Nunung memutuskan untuk pergi ke Candi Singosari bersama teman Rani, yaitu Susi dan Ana. Di Candi Singosari, mereka melihat banyak patung peninggalan kerajaan Singosari pada abad ke-12. Di dekat sana ada pabrik tahu. Karena Rani berpikir pabrik tahu itu menarik, Rani meminta izin kepada petugas sekitar untuk memasuki pabrik tahu tersebut. Petugas sekitar itu mengizinkan Rani untuk masuk, namun dengan syarat Rani tidak boleh membuat keributan atau kerusuhan. Di dalamnya, Rani dan yang lainnya mempelajari bagaimana cara membuat tahu, yaitu dengan cara kedelai direndam selama 12 jam. Lalu kulit kedelai dikupas dengan cara diremas-remas. Setelah itu direndam lagi selama 30 sampai 45 menit. Setelah itu kedelai yang sudah empuk dihancurkan dengan cara menggiling. Setelah digiling ditambahkan air, lalu bubur kedelai yang telah ditambahkan air itu direbus selama 30 menit. Setelah itu disaring dengan menggunakan kain putih yang diletakkan pada sangkar bambu.
Cairan hasil saringan yang tertampung itu akan menjadi tahu. Cairan itu dicampurkan belasan cuka, kemudian dilakukan pencetakan dengan air asam. Di atas endapan itu dipisahkan ke tempat lain. Setelah dimasukkan ke dalam cetakan, mereka akan dikempa atau dipres. Setelah itu tahu dipotong-potong sesuai harganya. Setelah mereka mengerti bagaimana cara membuat tahu, mereka memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Di rumahnya, Pak Jarot yang sedang mengoprak-aprik kopernya berniat untuk membersihkan kopernya. Namun ia kaget karena ia melihat 2 botol tauco yang dibungkus dengan kertas tertinggal di kopernya. Pak Jarot langsung memberikan 2 botol tauco tersebut kepada Joyo Ibu Rani. Setelah Pak Tauco memberikan 2 botol tauco itu, Rani bertanya kepada Pak Jarot bagaimana cara membuat tauco. Dan Pak Jarot menjelaskan, cara membuat tauco adalah dengan kedelai putih dicuci hingga bersih, kemudian direndam dalam air bersih selama 2 hari. Setelah itu setiap 6 jam airnya harus diganti. Kulitnya dikupas dengan cara diremas-remas. Kedelai itu direbus hingga empuk. Lalu kedelai itu diberi garam kira-kira 25% sampai 50% dari jumlah berat rebusan itu. Lalu setiap hari air rebusan dijemur. Dan kita harus menyediakan campuran tepung beras dan tepung ketan yang perbandingannya seimbang, yakni 1:1. Kedua jenis tepung yang dicampur itu disangrai atau digongseng dalam kuali kira-kira selama 15 menit sampai 30 menit. Lalu dimasukkan ke dalam tampa atau nyiru, dicampurkan dengan kedelai yang telah ditiriskan, lalu dibiarkan kira-kira selama 2-3 hari hingga menjadi. Selanjutnya dijemur sambil dibolak-balik. Jika ada yang lengket atau lengket satu sama lain harus dipisahkan. Biarkan hingga kering. Setelah itu, kedelai yang sudah dicampur itu dimasukkan ke dalam suatu wadah yang telah diisi dengan larutan garam. Lalu diaduk hingga rata agar garam itu benar-benar meresap. Selanjutnya, dijemur selama kira-kira 10-20 hari agar terjadi proses fermentasi. Lalu timbullah aroma yang khas, yaitu aroma tauco. Tambahkan gula merah dan bumbu-bumbu yang lain agar rasanya menjadi lebih enak dan sedap. Setelah itu tauco siap disantap. Setelah mereka mengerti, mereka membereskan piring-piring mereka yang sedang makan di meja makan. Setelah itu mereka tidur. Keesokan harinya, Rani berkunjung ke rumah Susi. Di sana, Susi mengajak Rani masuk. Ternyata di dalam rumah Susi sedang ada Kakak Suma. Rani bertanya kepada Kasuma tentang pekerjaannya Kasuma. Kasuma menjawab dia bekerja di pabrik kecap. Lalu Rani bertanya lagi bagaimana cara membuat kecap. Lalu Kasuma menjawab, caranya adalah dengan kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direndam kira-kira selama 24 jam. Setelah itu ditiriskan dan didinginkan di atas sebuah tampa atau nyiru. Kemudian kedelai dimasukkan ke dalam guci yang besar, lalu diberi larutan garam sebanyak 20%. Sesudah itu dibiarkan terendam di sana selama 3-4 minggu. Setelah selesai dibiarkan, mereka direbus hingga mendidih. Setelah itu dibersihkan, kemudian disaring dengan kain atau bahan lain, lalu dimasukkan ke dalam guci kembali. Hasil saringan tersebut dimasak kembali dengan menambahkan air sebanyak 2-3 kali jumlah hasil saringan. Pada waktu memasak harus ditambahkan bumbu-bumbu untuk menambah rasa dan keharuman. Bumbu-bumbunya antara lain adalah lengkuas, laos, daun salam, wijen, daun serai,
kayu manis, bawang putih, dan lain-lain. Setelah Kasuma selesai menjelaskan, tiba-tiba ada penjual mie bakso lewat. Penjual mie bakso tersebut adalah Pak Karto. Kasuma menraktir Rani dan Susi beberapa mangkuk bakso. Lalu saat Susi mau mengembalikan mangkuknya, Susi bertanya kepada Pak Karto tentang bagaimana asal-usul dia menjadi penjual bakso. Pak Karto bilang kalau dulunya dia berprofesi sebagai petani. Namun hasil taniannya tidak ada yang berhasil, sehingga ia jatuh miskin dan menjadi pengemis. Saat ia menjadi pengemis selama beberapa tahun, Pak Karto selalu diberi uang oleh Pak Rohman. Namun lama-kelamaan Pak Rohman menjadi pelit dan tidak mau memberinya sedikit pun. Bahkan sampai melarang istri dan anaknya untuk memberinya sepeser uang. Lalu sampai suatu hari, akhirnya Pak Rohman memberi Pak Karto uang dalam jumlah yang besar. Namun dengan syarat, Pak Karto harus membuka bisnis dan mencari uang dengan cara yang lebih halal. Sejak saat itulah, Pak Karto memutuskan untuk menjadi penjual mie bakso untuk mencari uang. Setelah Pak Karto selesai memberitahu cerita tersebut, Pak Karto pergi dan Ibu Susi keluar untuk menyuruh Susi beli kecap di warung terdekat. Lalu Rani pulang ke rumahnya sendiri dan tidur. Keesokan harinya, Rani dan Ana membicarakan tentang apa yang dibahas Bu Rahayu tadi pagi, yaitu tentang gizi dan vitamin. Saat sedang asik-asik membahas, tiba-tiba Susi datang ke mereka dan bertanya mereka sedang apa di luar. Lalu Ana mengajak mereka untuk masuk ke dalam. Di dalamnya mereka melanjutkan pembahasan mereka, yaitu tentang vitamin dan gizi. Saat sedang asik-asik melanjutkan pembahasan, tiba-tiba Ibu Ana mengetuk pintu. Setelah Ibu Ana masuk, ia langsung pergi ke dapur untuk memasak. Lalu beberapa saat kemudian, ada seorang pria berjaket kuning masuk mengetuk pintu rumahnya. Setelah dibukakan, itu adalah Pak Darso dan bekerja di pabrik susu kedelai. Dan alasan datangnya adalah karena adanya kekurangan dalam pembayaran. Susi bertanya di manakah pabrik susu tersebut, dan Pak Darso menjawab kalau pabrik susu kedelainya ada di Desa Sanansari. Keesokan harinya mereka pergi ke sana bertiga untuk mempelajari bagaimana cara membuat susu kedelai tersebut. Di sana mereka bertiga disambut dengan baik oleh Pak Darso, dan Pak Darso menjelaskan bagaimana cara membuat susu kedelai itu dengan cara kedelai itu direndam dalam air dingin selama 1 malam. Kemudian kedelai yang sudah direndam itu direbus selama 15 menit pada suhu 70 Celcius. Dibubuhi natrium bikarbonat atau soda kue sebanyak 0,5 gram untuk setiap 250 kg kedelai yang direbus. Selanjutnya, kedelai didinginkan, lalu kulitnya dikupas dengan tangan, kemudian dicuci dengan air yang bersih. Lalu kedelai digiling dengan gilingan tahu, lalu menambahkan air mendidih sebanyak 3/4 liter. Setelah itu, bubur kedelai atau hancuran kedelai itu dimasak lagi dengan menambahkan 1 gram kalsium karbonat. Lalu dibiarkan mendidih sebentar, lalu diangkat dan disaring dengan kain yang bersih. Dan hasil perasan itu adalah susu kedelai. Untuk menambah rasa dan kelezatan, cukup ditambahkan gula pasir, garam, dan bahan-bahan yang lain. Setelah mereka mengerti, mereka memutuskan untuk pulang. Namun di tengah perjalanan mereka pulang, Ana mengajak mereka untuk pergi ke sawah miliknya. Di sawahnya, Ana diminta bantuan oleh ayahnya, yaitu Pak Bekti. Pak Bekti menyuruh Ana untuk membantunya menyelesaikan panen kacang kedelai. Lalu Susi dan Rani meminta izin kepada Pak Bekti untuk ikut membantu. Pak Bekti mengizinkan, asal mereka tidak keberatan dalam melakukan hal itu. Di sana, saat mereka sedang membersihkan kacang kedelai, mereka sambil
berbagi pengalaman-pengalaman lucu. Setelah selesai dibersihkan, kacang kedelai tersebut dijemur. Lalu Susi bertanya apakah pekerjaan mereka sudah selesai. Namun anak bilang belum. Masih ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu kacang kedelai ini harus menjadi kering. Kemudian kulitnya dilepas. Lalu biji kacang kedelai itu harus dijemur hingga kering benar. Dan setelah itu bisa disimpan atau langsung dijual. Mereka menyelesaikan semua tahapan itu. Lalu setelah selesai, mereka menyepi di pinggir sawah sambil membuka sebungkus nasi. Setelah itu mereka melanjutkan berbagi-bagi pengalaman lucu. Setelah nasinya habis, mereka pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, Rani ditemani Susi pergi ke rumah Kak Sukiran untuk membeli tempe. Di sana, Kak Sukiran sangat gembira dengan kedatangan dua anak tersebut. Kak Sukiran mengajak mereka masuk. Lalu Kak Sukiran memberitahu mereka kalau bisnisnya sekarang telah lebih maju. Kak Sukiran memberitahu bagaimana cara membuat tempe dengan lebih cepat dengan mesinnya. Setelah Rani selesai mendengarkan dan membeli tempe, mereka pulang meninggalkan desa Sanansari, yaitu desa penghasil tempe. Dan disitulah cerita berakhir. Cerita ini mengambil latar waktu, yaitu keseharian Rani setiap pagi sampai malam, dan mengambil latar tempat, yaitu desa Sanansari dan tempat sekitarnya. Tokoh-tokoh dalam cerita ini antara lain adalah Rani, sang tokoh utama, Bu Joyo dan Pak Joyo orang tuanya, Pak Jarot pamannya, Nunung sepupunya, lalu tetangga-tetangganya, Susi, Ana, Pak Bekti, Pak Sukiran, dan Bu Sukiran. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah mengetahui bahwa kacang kedelai itu sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, terutama untuk makanan. Cerita ini menarik karena cerita ini memberitahu kita bagaimana cara mengolah kacang kedelai menjadi makanan dan minuman dengan sangat detail. Jangan lupa untuk membaca buku ini karena buku ini menarik. Terima kasih telah mendengarkan. Sekian video saya untuk bahan literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.